Halo semuanya, selamat datang di DS Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang IELTS, International English Language Testing System. Dan saat ini teman-teman ada di video series yang ketiga ya teman-teman. Nah, video ini saya buat sebagai tempat dan sarana untuk belajar bagi saya dan bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Jadi kita belajar bareng ya teman-teman. Oh ya teman-teman yang baru bergabung dalam video series IELTS ini, silahkan bisa mampir ke video IELTS series yang pertama dan kedua ya teman-teman. Nanti linknya akan saya sertakan di video ini. Nah, saya juga selalu mohon koreksi dan serta masukan dari teman-teman ya, apabila nanti selama penjelasan saya ada kekeliruan ya, dan nanti bisa teman-teman sertakan di dalam kolom komentar. Nah, saya baru update video ini dikarenakan kesibukan pekerjaan saya, jadi baru bisa update ya teman-teman. Jadi mohon maaf untuk kelanjutan dari kedua ke yang ketiganya ini intervalnya agak lama ya teman-teman. Nah, karena panjangnya materi yang disampaikan gitu, maka video series yang ketiga ini saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Jadi ada 4 komponen kan di IELTS itu. Ada listening, writing, reading, sama speaking. Nah, ini untuk yang video kali ini saya akan fokus membahas yang listening dulu ya teman-teman. So, gak usah panjang lebar lagi, kita langsung ke materinya ya teman-teman. Kita sikat. Nah, untuk video series IELTS yang ketiga ini kita akan membahas materi pembelajaran IELTS ya. Nah, kita lagi ada di sini teman-teman. Kita akan membahas materi belajar IELTS-nya. Nah, jadi kemarin kita mempelajarin ini sama ini, sekarang kita mempelajarin yang ini ya. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar nih teman-teman, ada salah satu quotes yang saya suka banget nih. Ini datang ya, quotes of the day hari ini datang dari Mahatma Gandhi. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Mahatma Gandhi itu adalah seorang aktivis dan politikus dari India. Ya, ini dari India ya teman-teman. Dan dia juga seorang tokoh utama ya, bisa dibilang tokoh utama dalam pergerakan kemerdekaan di India. Nah, beliau mengatakan, hiduplah seolah engkau mati besok. Nah, dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi hidup nih untuk hubungan kita sama Tuhan kita seolah engkau mati besok ya. Jadi kita benar-benar menghargai hidup dan belajar seolah engkau hidup selamanya. Nah, kalau misalnya orang yang hidup selamanya, otomatis dia harus terus selalu belajar ya teman-teman. Nah, jadi untuk sekarang ini kita harus seolah-olah hidup kita tuh bakal selama-lamanya. Jadi kita harus terus belajar dan gak boleh berhenti belajar ya teman-teman. Nah, ini supaya kita teman-teman dan saya sendiri juga selalu semangat untuk belajar ya. Oke, lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita bakal belajar materi belajarnya IELTS ya. Jadi nanti kita tahu yang mesti kita pelajarin dan kita mesti siapin itu apa untuk menghadapi IELTS ya. Oke. Nah, untuk yang pertama ini karena seperti yang saya bilang tadi, karena panjang sekali materinya, saya akan bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini adalah komponen pertamanya IELTS. Kurang kelihatan ya, kita coba warna merah aja. Nah, gini ya teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang listening dulu nih. Nah, tes komponen listening terdiri dari 4 bagian nih teman-teman ya. 4 bagian dengan durasi 30 menit. Nah, tes ini menilai kemampuan peserta dalam mencari ide pokok, informasi, dan pendapat dari pembicara, serta kemampuan kemampuan peserta dalam mengikuti perkembangan ide dari pembicara. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Peserta akan mendengar 4 rekaman dan harus menjawab 40 soal ya, 4 rekaman dan harus menjawab 40 soal nih. Nah, 2 rekaman pertama akan berkaitan dengan situasi kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sosial, misalnya seorang anak dan temennya gitu ya, si A dan si B ya. Nah, misalnya lagi bercakap-cakap di sore hari lah gitu. Sedangkan 2 rekaman berikutnya berkaitan dengan situasi yang mungkin muncul pada lingkungan pendidikan ya. Nah, misalnya ini dosen ya. Nah, ini mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, ini lagi ngobrol nih. Ini lingkungan pendidikan ya teman-teman. Seperti itu kira-kira. Oke? Ya, langsung lanjut aja. Nah, tes komponen listening bentuknya sama untuk IELTS akademik. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya. Mau IELTS akademik ataupun IELTS general itu sama tes komponen listening IELTS-nya ya. Peserta akan mendengar 4 rekaman dari berbagai pembicara.
dan peserta hanya akan mendengar rekaman tersebut sebanyak 1 kali. Nah ini teman-teman ya, jadi nggak bisa diulang nih, hati-hati nih, cuma 1 kali aja nih ya. Terus rekaman pertama, percakapan antara 2 orang dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari. Ini yang rekaman 1 sama rekaman 2 itu biasanya kehidupan sosial sehari-hari. Bedanya kalau rekaman 1 ini percakapan antara 2 orang atau lebih ya, sedangkan rekaman kedua itu monolog nih, tapi sama-sama sehari-hari nih. Nah kalau rekaman ketiga itu percakapan lagi antara 2-4 orang, cuman dalam dunia pendidikan ya. Nah kalau rekaman keempat itu monolog ya teman-teman, tentang subjek akademis. Misalnya ini dosen yang sedang menyampaikan kuliah umum. Nah itu monolog tapi konteksnya dalam subjek akademis ya teman-teman. Ya seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4 rekaman ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nah, jenis-jenis soal IELTS listening ini teman-teman ya. Nah ini yang mau saya sampaikan nih, ini penting banget. Ada multiple choice atau pilihan ganda ya bahasa Indonesianya. Ada matching atau bahasa Indonesianya apa matching itu ya? Kalau saya bilangnya cocokologi ya, itulah. Nah terus ada plan, map, dan diagram labeling. Ya ini nanti teman-teman akan saya kasih contoh supaya lebih jelas ya teman-teman. Nah terus ada juga form, note, table, flowcharts, dan summary completion. Ada sentence completion, ada short answer question ya teman-teman nih. Jadi tipe-tipe atau jenis-jenis soalnya di IELTS listening ini ada 6 nih ya teman-teman. Ada multiple choice, matching, plan, map, diagram labeling, ya summary completion, sentence completion, dan short answer question ya teman-teman. Nah kayak gimana sih contohnya nih, kita langsung bedah satu-satu ya teman-teman. Nah yang pertama nih multiple choice ya teman-teman. Pertanyaan jenis multiple choice atau pilihan ganda nih biasanya memerlukan 1 jawaban atau lebih. Nah tergantung dari permintaan soalnya. Maka peserta diharuskan membaca pertanyaan dengan teliti. Nah jadi dibaca dulu nih teman-teman ya, apa yang diminta soal gitu. Apakah cuma 1 jawaban atau lebih nih dari 1 jawaban benar. Jika pertanyaan multiple choice memerlukan 1 jawaban benar, maka peserta akan diberikan nih cuma 1 jawaban benar dong ya. Pertanyaan yang diikuti dengan 3 pilihan jawaban. Nah jadi ada 3 pilihan jawaban. Misalnya nanti ada A, B, C. Kita suruh milih salah satunya nih, apakah A atau B atau C. Nah ini yang cuma butuh 1 pilihan jawaban. Nah atau awalan kalimat yang diikuti dengan 3 kemungkinan jawaban untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah jadi misalnya ada kalimat ya, bla 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 bla. Nah titik. Nah ini A, B, C. Kita disuruh milih nih, yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini apakah A atau B atau C. Nah ini cuma 1 pilihan jawaban. Nah jika pertanyaan multiple choice memerlukan lebih dari 1 jawaban benar, nah ini jawaban benarnya lebih dari 1, maka peserta akan diberikan daftar kemungkinan jawaban yang lebih banyak ya. Jadi opsinya nggak cuma A, B, C, tapi A, B, C, D, E, banyak lah gitu ya. Dan akan diberi instruksi untuk memilih lebih dari 1 jawaban benar. Nah balik lagi nih, akan diberi instruksi. Nah kalau kita ngomongin instruksi berarti kita harus membaca pertanyaannya dengan teliti ya teman-teman. Seperti itu. Oke lanjut. Nah ini saya ada contoh soal. Dan untuk teman-teman ya, untuk ada contoh soalnya dan ada rekamannya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau latihan nih sekarang, latihan listening ya, silakan bisa ditutup dulu teks yang di sebelah kanan ini ya teman-teman. Nah ini bisa ditutup dulu. Bisa teman-teman tutup pakai tangan di laptop atau komputernya atau di HP-nya teman-teman ya. Pokoknya ini jangan dilihat dulu. Kalau misalnya teman-teman mau sekalian ngelatih atau ngelihat seberapa baik atau seberapa tingkatan listeningnya teman-teman ya. Nah silakan ditutup dulu. Nah baru nanti ketika sudah rekamannya di play, teman-teman coba menjawab soalnya. Nah jadi ini contoh soalnya di bagian sini ya teman-teman, yang multiple choice ini. Dan ini nanti rekamannya. Nah ini saya akan play rekamannya. Nanti setelah rekamannya di play, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, sudah siap teman-teman? Oke, saya play ya. Okay, right. Now,
Obviously, insurance is an important thing to consider, and our companies are able to offer very good rates in a number of different all-inclusive packages. Sorry, could you explain a bit more? Yes, sorry. There's really 3 rates according to quality of insurance cover. There's the highest comprehensive cover, which is premium rate. Then there's standard rate, and then there's economy rate. That one will only cover the cost of the contents second-hand. Oh, I've been stung before with economy insurance, so I'll go for the highest. Mm-hmm. And can I just check, would you want home delivery or to a local depot, or would you want to pick it up at the nearest port? The port would be fine. I've got transport that end. Fine. And will you be paying by credit card? Can I pay by check? Oke teman-teman, nah di sini sekarang kita akan bahas ya teman-teman. Kita lihat dulu dari pertanyaannya nih. Choose the correct letter A, B, or C. Nah ini choose the correct letter A, B, or C berarti kita cuma pilih salah satu aja ya. Nah, type of insurance chosen. Nah jadi ini ada percakapan antara dua orang ya, A dan B. Nah yang A ini adalah si mungkin pegawai asuransi ya. Yang B-nya ini adalah orang atau pelanggan asuransinya. Nah, type of insurance chosen ini yang dipilih sama si B maksudnya ya teman-teman. Jadi ini yang pertama, okay, right now obviously bla 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 insurance. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman garis bawahi kayak istilah-istilah baru nih. Nah, nanti semakin teman-teman banyak mendengar percakapan dalam bahasa Inggris, maka teman-teman akan lebih banyak mengetahui istilah-istilah yang baru ya, seperti all inclusive ini. All inclusive ini maksudnya adalah semuanya termasuk ya, semuanya termasuk. Jadi all in. Nah, semuanya termasuk nih kalau all inclusive ya. Seperti inilah istilah-istilah baru. Sorry, could you explain a bit more? Yes, sorry, there's really 3 rates according. Ya, ini ada dikasih tahu ya. Ada yang paling tinggi itu premium rate, ada yang tengah-tengah standard rate, and ada economy rate. Nah, sorry kecoret. Nah, that one will only cover the cost of content second hand. Nah, ini juga nih, ini istilah asuransi ya teman-teman. Maksudnya cover the cost of the content second hand, yaitu mengganti biaya barangnya senilai barang bekas dari barang itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngirim suatu barang nih ya, terus misalnya barang apa ya, isinya apa gitu. Nah nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan barang itu, maka biaya penggantiannya adalah sebesar barang itu tapi dalam kondisi bekas ya. Ya, jadi bekas itu sama dengan second hand. Nah nanti kalau teman-teman lebih banyak berlatih listening atau lebih banyak baca-baca soal artikel-artikel bahasa Inggris, pasti teman-teman banyak menemukan istilah-istilah seperti ini. Nah, bekas itu barang bekas itu second hand ya teman-teman. Nah, oh, I've been stung before. Nah, I've been stung itu maksudnya kayak pernah ditipu atau pernah kapok lah gitu with economy insurance. So I will go for the highest. Nah, yang highest di sini yang mana nih? Yang highest di sini maksudnya yang premium rate ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa jawab yang pertanyaan nomor 9 nih. Jadi nomor 9 itu jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Nah, customer wants goods delivered to. Nah, ini goods ini bukan goods baik ya teman-teman, karena ada S-nya. Jadi ini goods di sini adalah barang ya teman-teman, barang yang mau dianterinnya ya. Nah, terus sekarang dilanjut lagi nih. And can I just check, would you want home delivery or to local depot? Nah, jadi mau di rumah, lokal depot, atau mau di pelabuhan terdekat. Nah, dia bilang the port, ini would ya, the port will be fine. Nah, jadi dia pinginnya diantarin ke nearest port ya. Jadi kita pilih nih port, home atau depot. Jawabannya adalah yang port ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, itu yang multiple choice ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke yang matching nih atau cocokologi ya. Nah, di sini peserta diharuskan mencocokkan berbagai hal yang ditanyakan dengan pilihan yang terdapat pada soal. Nanti ada pertanyaan, terus kita cocokin deh di opsinya itu apa gitu ya. Opsinya ada apa aja kita cocokin. Matching sendiri menilai kemampuan mendengar peserta, ya, otomatis ya karena ini listening, secara detail dan juga menilai pemahaman peserta terhadap informasi yang diberikan pada percakapan di dalam rekaman.
Misalnya nih, mengidentifikasi berbagai macam hotel. Nah, nanti jadi di dalam soal itu ada, ini hotel ini ciri-cirinya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Nah, yang cocok mana nih? Gitu. Jadi nanti ada pertanyaan, terus ada opsinya A, B, C, D, E. Nah, jadi nanti misalnya di sini ada soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 2, ini soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini cocoknya ke yang D misalnya. Soal nomor 2 ini cocoknya ke yang misalnya gitu ya. Nah, seperti itulah. Nanti akan ada contohnya ya. Nah, berbagai macam hotel atau mengidentifikasi langkah yang akan dilakukan terhadap berbagai pilihan hidup yang dimilikinya. Nah, nanti tergantung soalnya seperti apa ya, teman-teman. Ini kegedean lagi aja ya. Oke. Segini aja. Oke, nah. Lanjut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal ya teman-teman. Nah, soalnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman juga nih, saya agak lupa juga. Nah, jadi nanti tergantung yang mana dulu yang dimainkan ya teman-teman. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang udah pernah mengikuti tes IELTS bisa tulis komentarnya di bawah ya, dan pengalamannya gimana. Nah, jadi yang diberikan itu apakah soalnya dulu, jadi ya yang ditampilkan kepada peserta itu, atau si rekamannya dulu. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang punya pengalaman untuk yang udah pernah ikut tes IELTS ya, jadi yang ditampilkan ke si peserta itu apakah soalnya dulu atau rekamannya dulu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sebelum rekamannya ditampilkan itu ternyata soalnya diberikan dulu, maka kita bisa ada waktu untuk memahami soalnya dulu ya teman-teman. Jadi kita nanti rekamannya di play, kita bisa langsung tahu, oh kita nyari jawabannya ini, dan kita bisa fokus mendengarnya ini kemana ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya recordingnya dulu yang dimainkan, maka kita harus mengerti keseluruhan dari recordingnya itu untuk bisa menjawab pertanyaannya. Oke, nah untuk teman-teman, untuk sekarang ini matching atau cocokologi, saya akan memainkan rekamannya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau latihan, silakan didengarkan baik-baik ya teman-teman. Saya akan memulai rekamannya. 3, 2, 1, mulai. You will hear a communication studies student talking to his tutor about optional courses for the next semester. Come in. Oh, hello, Jack. Have a seat. Right. You said you wanted to see me to talk about your options next semester? That's right. We have to decide by the end of next week. Really, I'd like to do all 5 options, but we have to choose 2, don't we? Yes, but the choice depends on your major, to some extent. You're majoring in communication studies, aren't you? That's right. So, for example, the media studies option will cover quite a lot of the same area you did in the core module on mass communications this semester, the development of the media through the last 2 centuries in relation to political and social issues. Well, that was interesting, but I've decided I'd rather do something completely new. There's a women's studies option, isn't there? Yes, Women and Power. Again, it has a historical focus. It aims to contextualize women's studies by looking at the legal and social situation in the 19th and early 20th centuries. So it would be useful if I intended to specialize in women's studies, but I'm not sure I do, actually. Well, it might still be useful to give you an idea of the issues involved. It's taught by Dr. Steed. Oh, really? I'll sign up for that then. What about the option on culture and society? That addresses the historical debate on the place of culture since the Industrial Revolution in Britain. So, a historical focus again? Do I get the message you're not so keen on history? Well, it's just that we seem to have done quite a lot this semester. Anyway, I'll think about that one. If you're interested in a course focusing on current issues, there's the option on identity and popular culture. That approaches the subject through things like contemporary film, adverts, soap operas, and so on. That sounds interesting. Can you tell me who runs it? Well, it's normally Dr. Stevens, but he's on sabbatical next semester, so I'm not sure who will be running it. It should be decided by next week, though. Right. Well, I might wait until then to decide. And the last option is Introduction to Cultural Theory, isn't it? I'm quite interested in that too. I was talking to one of the second-year students,
and she said it was really useful. It made a lot of things fall into place. Yes, but in fact, in your major, you'll have covered a lot of that already in Communications 102, so that might be less useful than some of the others. Oh, I'll forget about that one then. Now, while you're here, we could also discuss how you're getting on with your core module assignment. Oke teman-teman, setelah rekamannya di play tadi, kita akan lihat. Nah, ini jadi rekaman yang didengar tadi ya. Saya sudah tulis di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu adalah percakapan antara mahasiswa dan juga mungkin tutornya ya teman-teman. Tutornya tentang apa yang akan dipilih oleh si mahasiswa untuk major yang akan atau jurusan yang akan dia pilih atau mata kuliah di sini akan dia pilih untuk di semester kedepannya ya teman-teman. Nah, jadi di sini di pertanyaannya, kalau teman-teman lihat lagi ya. Nah, what does Jack tell his tutor about each of the following course options? Jadi ada beberapa pilihan mata kuliah dan yang dipilih sama si Jack ini yang mana sih ya? Yang dipilih sama si Jack ini yang mana ya? Nah, jadi apakah si ini ada berbagai pilihan mata kuliah. Nanti apakah yang A itu dia akan ngambil itu, yang B dia mungkin ngambil itu, yang C dia nggak ngambil mata kuliah itu ya. Nah, ini ada pilihannya. Jadi kita tinggal tulis yang 21 misalnya A, B atau C ya. Nah, ini write the correct letter A, B or C next to question 21 to 25. Jadi bisa A, B atau C. Yang ini ya, A, B atau C. Nah, sekarang kita langsung cek ya ke rekamannya ya teman-teman. Dan kita langsung bahas ya. Jadi ini fokusnya kita adalah apa aja yang akan dipilih sama si Jack ya. Nah, ini Dr. Ray, come in, hello Jack, have a seat, right. Nah, terus that's right, we have to decide by the end of next week. Nah, minggu depan harus sudah ditentukan. Really I like to do all 5 options. Dia pengen ngambil 5-5-nya, tapi kita harus milih 2 gitu ya. Yes, but the choice depends on your major to some extent. Ya, tergantung dari jurusan kamu. You are majoring communication studies, are you? That's right, so for example, media studies. Nah, ini yang pertama nih, media studies option. We'll cover quite a lot of the same area you did. Nah, well, that was interesting, but I have decided... Sorry, kurang lurus ya. Nah, I have decided I would rather do something completely new. There is women's studies option, isn't there? Nah, jadi ini but I have decided I would rather do something completely new. Ya, completely new. Jadi untuk yang media studies option, ya media studies itu dia nggak akan ngambil ya teman-teman. Jadi media studies ini no, ya. I would rather do something new. Nah, there is women's studies option, isn't there? Yes, women and power. Again, it has historical focus. It aims to contextualize women's studies option, isn't there? So it will be useful if I intended to specialize women's studies, but I'm not sure I do actually. Nah, I'm not sure nih. Karena I'm not sure, jadi dia belum yakin. Well, it might be useful to give you an idea of the issues involved. It's taught by Dr. Steed. Oh, really? I sign up for that then. Nah, jadi ini kalau women and power dia oke berarti ya. Nah, women and power dia oke. Nah, kata-kata yang bikin oke-nya itu yang ini ya. I will sign up for that. Nih. Oke berarti ya. Nah, what about the option on culture and society? Culture and society ini that address the historical debate on the place of culture since the Industrial Revolution in Britain. So historical focus again. Do I get the message that you're not so keen? Nah, you are not so keen. Keen ini apa nih? Keen ini suka. Jadi kayak like ya. Tapi mungkin bahasa sopannya ya. Jadi you are not so keen. Jadi nggak begitu suka lah gitu. Nggak begitu suka sama history ya. Jadi dia anti sama history, agak-agak anti. Well, it's just we seem to have done quite a lot this semester. Jadi intinya bosen lah ya. Anyway, I'll think about that one. Nah, jadi untuk yang culture and society ini maybe ya. Jadi ini kita tulis sama dengan aja ya. Nah, if you're interested in course focusing on current issues, there is the option of identify and popular culture and popular culture. Nah, that approach the subject through things like contemporary film, adverts, soap operas, and so on. That sounds interesting. Can you tell me who runs it? Nah,
biasanya Dr. Stephen, but he isn't sabbatical. Nih, buat teman-teman yang nggak tahu sabbatical itu adalah cuti panjang ya teman-teman. Nah, nanti jadi teman-teman kalau misalnya semakin banyak berlatih, itu akan semakin banyak nemu kata-kata yang seperti ini nih. Nih, saya juga baru nemu nih sabbatical sini ya. So I'm not sure who'll be running it. It should be decided by next week too. Right? Well, I might wait until then to decide. Nah, jadi ini kalau yang popular capture ini masih maybe ya teman-teman. Ya, isn't it? I'm quite interested in that too. I was talking to one of the second year students and she said it was really useful. It made a lot of things fall into place. Nah, ini yang introduction to cultural theory ya. Nah, dia mau apa enggak nih? Yes, but in fact in our major we have covered a lot of that already in Communications 102. So that might be less useful than some of the others. Oh, I'll forget about that one. Jadi ini no ya teman-teman. Nah, jadi dari yang ini media studies ya kita bisa rangkum ya, yang media studies itu no. Kalau no tuh berarti tadi yang kan kalau A, B, C ya teman-teman. Nah, kalau yang A itu dia bakal yes banget ya. Kalau yang B itu dia bakal maybe yes, maybe no. Yang C itu no ya teman-teman. Nah, kalau yang 21 itu tadi berdasarkan pertanyaan ini berurutan ya. Dari 5 mata kuliah yang mau diambil, 5 pilihan mata kuliah yang mau diambil sama si Jack. Jadi 21 ini media studies dia bilang no alias C ya teman-teman. Yang 22 dia woman and power, yes itu berarti A ya teman-teman. Ya, terus yang 23 itu ada tadi yang pertanyaan yang di slide sebelumnya ya teman-teman. Nah, ada culture and society. Nah, jadi ini masih maybe ya. Kalau maybe berarti B ya teman-teman. Terus ada lagi yang ke 24 nih, yang ke mata kuliah keempat ya. Identify and popular culture. Nah, jadi ini nggak tahu siapa yang run ya. Jadi yang ngajarnya itu siapa, karena lagi ada cuti panjang, maka ini maybe jadi B ya. Terus yang terakhir 25 yaitu ada Introduction to Cultural Theory ya gitu. Nah, ini ada bilang I'll forget about that one. Nah, jadi ini no ya teman-teman. Jadi karena no ini adalah C. Nah, jadi ini teman-teman ya. Oke, kalau kita balik lagi ke yang tadi, kita hapus semuanya ya teman-teman. Kita balik ke yang soal tadi. Ya, kita hapus. Nah, gitu. Jadi ini jawabannya teman-teman ya. Nah, jadi waduh nggak kelihatan ya. Ya udah, ini ya teman-teman. Yang 21 itu C. Jadi ini C. Yang 22 itu A. Yang 23 itu B, 24 itu B, dan 25 itu C ya teman-teman. Nah, jadi siapa nih yang jawab benar semua nih? Congrats ya teman-teman yang jawab benar semua. Oke, nah itu yang matching ya atau cocokologi ya teman-teman. Nah, setelah cocokologi kita lanjut ke yang tipe soal berikutnya, yaitu plan, map, dan diagram labeling ya teman-teman. Nah, plan, map, dan diagram labeling di sini peserta diharuskan melengkapi label, ya, melengkapi label dari sebuah rencana atau plan pada sebuah pembangunan misalnya ya. Nanti kalau misalnya bangun gedung kan apa-apa ada plannya tuh. Nah, kemudian melengkapi peta atau map pada sebuah rencana tata kota atau melengkapi diagram pada bagian dari sebuah gambar alat ya misalnya. Nanti ada diagram. Nah, peserta biasanya dapat memilih jawaban dari daftar item yang terdapat pada soal. Nah, nanti ada daftar itemnya. Nah, jenis soal ini menilai pemahaman peserta misalnya pada penggambaran suatu tempat dan merepresentasikannya secara visual ya teman-teman. Peserta juga harus memahami kata-kata yang menunjukkan arah dalam bahasa Inggris ya. Misalnya straight on. Straight on itu lurus terus ya, belok kiri atau turn left atau berlawanan atau opposite ya gitu ya teman-teman. Nah, contoh soalnya gimana? Kita lihat langsung ya teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan ada rekamannya, akan saya play. Soalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita pahamin dulu. Ini ada label ya,
ada label dari rencana, yaitu jadi kayak diagram gitulah atau gambaran peta dari town library ya. Jadi perpustakaan ya teman-teman, perpustakaan kota nih. Nah ini bagian-bagiannya ini ada apa aja. Nah nanti ini yang harus kita isi nih, 11 apa, 12 apa ya. Ini kita harus tahu nih, nanti lurus bagian kanan apa, bagian kiri apa gitu ya. Nah ini ada pilihannya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal tulis aja pilihannya apa ya. Jadi 11 itu apa, 12 apa, 13 apa, dan bla 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 ya. Oke, saya akan mulai rekamannya teman-teman ya. Siap? 3, 2, 1, play. You'll hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. My name is Anne, and I'm the chief librarian here, and you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised and what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room also has a photocopier, in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on, you'll come into a large room, and this is the main library area. There is fiction in the shelves on the left, and non-fiction materials on your right, and on the shelves on the far wall, there is an excellent collection of books relating to local history. We're hoping to add a section on local tourist attractions too, later in the year. Through the far door in the library, just past the fiction shelves, is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks. And next door to that is the children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under 11s. Then there's a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. It was originally the art collection, but that's been moved to another building. And that's about it. Oh, there's also the library office on the left of the librarian's desk. Okay. Now, does anyone have any questions? Yes, thank you, sir. Oke teman-teman, itu rekamannya ya. Nah sekarang saya akan kasih bocoran rekamannya ya. Bocoran rekamannya adalah seperti ini. Nah gini ya. Jadi kalau saya gambarkan yang tadi nih teman-teman, sorry, ini karena beda slide ya, jadi agak sulit. Nah, yang tadi ya. Nah nih, enggak. Oke. So here we are at the entrance of the town library. Nah ini town library ya. Jadi lagi ada di pintu masuknya nih. My name is Anne and I'm the chief librarian here, and you will usually find me at the desk just by the main entrance here. Ya. Jadi main entrance itu ada desknya ya untuk librarian. So I'd like to tell you a bit about the way the library is organized and what you will find where. And you should all have a plan in front of you. Jadi si pesertanya udah dikasih plannya ya. Well, you see my desk is just on your right as you go in ya. Tadi kalau kita lihat desknya dia ya, desknya dia ini nih di sini ya, librarian desk. Librarian desknya di sini ya. Librarian desknya di sini nih. Nah, as you go in ada tuh ya di situ. Oke. Lanjut lagi ke yang tadi ya. Nah, terus as you go in and opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference book. Nah, jadi ada
reference book ya, and is also a place where people can read or study peacefully. Nah, jadi di opposite-nya itu ada reference book ya. Nah, kita balik kayak gini. Ada soalnya nih reference book ya, teman-teman. Sorry. Nah, jadi di sini nih ada reference book. Nah, jadi di sini reference book yang mana nih? Yang H nih, teman-teman ya. Yang H. Jadi di sini H, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ke yang tadi nih. Sorry agak bolak-balik ya, teman-teman. Nah, tadi sampai reference book ya. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspaper and magazines. Beyond the librarian desk. Jadi setelah librarian desk itu ada periodical ya, periodical. Jadi yang pertama ini kita udah dapat reference book. Ya, reference books, dan yang kedua itu kita udah punya periodical ya. Jadi yang kirinya itu nanti reference book, yang di sininya itu ada periodical ya di kanannya, oke? Nah, terus if you carry straight on, you will come into a large room and this is the main library area. Nah, di sini jadi pasti nanti ada main library area ya. There is fictions in the shelves on the left and non-fictions material on your right. And on the shelves on the far wall there is an excellent collection of books relating to local history ya. Jadi di dindingnya nanti akan ada local history ya, teman-teman. Jadi di sini nih ada udah dapat 3 ya. Local history nih, teman-teman ya. Local history. Now we are hoping to add a section of local tourist attraction to later in the year. Through the far door in the library just past the fiction shelf is a seminar room. Seminar room tadi ada di kiri atas ya. And that can be booked for meeting or talks. And next door to that is the children's library. Nah, ini children's library ya, teman-teman. Ini juga ada children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under 11s ya, buat anak-anak nih ya, under 11s. Then there is a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection nih. Dapat lagi nih kita nih multimedia collection ya. Jadi di sebelahnya si children's library room ya tadi ya. Where we can borrow videos and DVDs and so on. And we also have CD rooms you can borrow to use on your computer at home. It was original their collection but that's been moved to another building, and that's about it. Nah, udah nih, kita tinggal langsung cocokin aja ke yang soal sebelumnya ya, teman-teman. Jadi di sini ada 5 pertanyaan ya. Jadi yang 11 itu adalah reference books ya di sini ya. Reference book. Nah, yang nomor 12-nya itu adalah periodical tadi ya. Nah, di sini nih yang di dinding nih, di dinding tadi. Apa yang di dinding? Yang di dinding itu adalah local history collection ya di sini. Nah, terus yang ke-14 ini ada children's library ya, atau di sini kan nggak ada children's library ya. Yang pasti children's library itu ada children's booknya. Nah, maka di sini yang B ya. Nah, kemudian 15 nih, ini tadi yang ada DVD-nya itu ada multimedia ya, teman-teman. Nah, multimedia di sini F. Nah, jadi jawabannya ini ya, teman-teman. H, G, D, B, F ya. Oke, ya seperti itulah kira-kira untuk plan, map, dan diagram labeling. Contoh soalnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang berikutnya itu ada form, note, table, flowchart, and summary completion ya. Nah, jadi pada jenis soal ini peserta diharuskan melengkapi sebagian atau keseluruhan teks yang terdapat pada soal. Nah, bisa jadi sebagian atau keseluruhan nih. Nah, bentuk teks yang ada di dalam soal dapat berupa form, set of notes ya, table, atau flowchart. Nah, tergantung dari soalnya ngasih itu apa ya. Form digunakan untuk mencatat detail faktual seperti nama, ini alamat ya maksudnya ya. Sorry typo nih ya, teman-teman, alamat. Set of notes digunakan untuk merangkum informasi menggunakan suatu tampilan untuk menunjukkan hubungan antar item ya. Terus ada table atau tabel ya. Merangkum informasi, misalnya kolom pertama itu tempat, kolom keduanya itu waktu, kolom ketiganya itu harga. Nah, atau flowchart. Flowchart itu yang ada kayak gini, terus anak panah prosesnya ke sini, terus ada anak panah lagi prosesnya ke sini gitu ya, teman-teman. Ya, ini ada macam-macamnya dari form, note, table, sama flowchart ya. Lanjut. Nah, di sini juga saya akan memberikan contoh soal lagi, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pingin latihan lagi, silakan bisa ditutup dulu ya. Ini adalah si bocoran rekaman soalnya.
Nah, nanti setelah di play kita akan bahas ya teman-teman. Oke, saya akan ngeplay recordingnya. Siap-siap teman-teman ya. 3, 2, 1, play. You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning. Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 metres long. Right. 0.75 metres wide. Okay. And it's 0.5 metres high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes. Okay. And there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. Oke teman-teman, tadi itu rekamannya ya. Nah intinya jadi ini ada satu orang yang dia menghubungi suatu perusahaan pengiriman barang ya. Dan di sini ada form pengiriman barangnya nih. Nah ini juga ada instruksi nih teman-teman. Hati-hati nih, no more than 3 words and or number for each answer. Nah jadi kalau teman-teman dapat instruksi seperti ini, nggak boleh lebih dari 3 kata gitu ya. Nggak boleh lebih dari 3 kata yang dituliskan di situ. Nah jadi teman-teman bener-bener nggak boleh nulis lebih dari 3 kata. Misalnya kayak jawabannya itu kayak for eating. Nah ini kan 2 kata nih. Atau nah ini kan cuma nih 2 kata nih. Kalau misalnya for eating food, misalnya peacefully. Nah ini kan udah 4 kata nih. Begitu teman-teman nulis 4 kata kayak gini ya. Nah itu teman-teman nggak bakal dicek, nggak bakal diapa-apain, langsung otomatis salah teman-teman ya. Jadi hati-hati nih kalau ada instruksi seperti ini ya. Ini teman-teman harus baca soalnya dengan sangat teliti ya teman-teman. Oke lanjut lagi ke soalnya nih. Nah ini ada Packham Shipping Agency. Nah, ini ada Packham Shipping Agency ya. Customer quotation form. Jadi ini bentuknya form teman-teman ya. Nah, sampelnya nih country of destination-nya Kenya. Nah, yang pertama nih kita butuh namanya. Nih, nah nanti kita akan lihat di sini nih. Good morning Packham Shipping Agents, can I help you? Oh yes. Nah ini. Can I take your name? Is Jacob Mkere. Nah, kan kalau cuma Mkere dong kita sulit ya nulisnya. Nah, ini di sini can you please spell your surname? Nah, yes, it's MKE. Nah, kita tulis ini Jacob siapa namanya? MKERE. Nah, ini jawaban yang pertama ya. Nah, address to be collected from. Nih, apa college nih? Nah, yes, ini is that M for mother masih namanya. Nah,
Yes, of course, I'll take down the address now. It's Westall College. Nih, Westall ya. Jadi W-E-S-T-A-L-L ya, teman-teman. W-E-S-T-A-L-L College, Downland Road ya, bla 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 ya. Nah, terus postcode-nya nih. Postcode yang mana nih? Biasanya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, nanti di percakapannya akan ada can you please spell your name, can you please spell, dan akan disebutin secara jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya harus mendengarkannya secara teliti. Nah ini postcode ya teman-teman. Postcode-nya adalah nih ya, BS89PU ya, BS89PU ini teman-teman ya. Nah sekarang dimensi dari barangnya nih ya. Jadi ini pertanyaan keempatnya dan ini pertanyaan kelimanya ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat di percakapannya. Nah, I've measured it carefully and it's 1.5 meter long. Panjangnya 1,5 meter udah ada teman-teman ya. Right, and 0.75 meter wide. Atau ini ada orang-orang juga bacanya tuh 3/4 ya. 3/4 bebas ya. Jadi bisa 3/4 atau 0,75. Nah, untuk ini wide-nya 0,75 meter, kita juga bisa nulis di sini 0,75 meter ya, teman-teman. Seperti itu wide. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya length itu di formnya. Kalau untuk kata-katanya nanti 1.5 meter long ya. Untuk width temannya itu 0.75 meter wide. Dan untuk height itu misalnya 1 meter high atau 1 meter deep ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah lanjut lagi, and it's 0.5 meter high or deep. Nah ini udah jelas ya teman-teman, 0.5. Jadi di sini 0.5 meter. Nah udah dapet nih. Sekarang isinya apa aja nih, kontensnya apa aja ya. Nih, great. So I'll calculate the volume in a moment. Nah, ya, there's mostly clothes. Okay, and there is some books. Nah, ini teman-teman ya, there is some books and anything else. There is some toys. Jadi ini kita bisa tulis. Ini kalau misalnya dua kata masih bisa dicek benar ya teman-teman. Jadi bisa tulis some books atau some toys. Tapi di sini kita bisa tulis juga misalnya cuma satu kata nih, books sama toys juga bisa ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa pakai some, bisa pakai enggak. Oke, and what is the total value do you think? Nah, jadi ini total value-nya ya teman-teman, estimated value. Estimated value-nya di sini. Well, the main cost are the clothes and the books. That is 1,500 euro. But, nah ini hati-hati teman-teman ya. Then the toys are about another 200. Jadi 1.500 tambah 200 ya teman-teman. So I put down to, nah ini yang kita tulis 1,700. Nah 1,700 euros teman-teman ya. Nah jadi ini jawabannya ya. Nah hati-hati juga nih, kadang 1,700 orang-orang juga ada yang menyebutnya 1,700 ya teman-teman. Jadi sama aja, ini 17, ini 100-nya. Atau 1,700 juga sama aja. Oke, nah itulah yang contoh form ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke jenis soal berikutnya. Nah ini ada sentence completion. Sentence completion. Pada tipe soal ini, peserta diminta untuk membaca beberapa kalimat yang merangkum beberapa informasi penting dari keseluruhan atau sebagian teks. Nah, jadi bisa keseluruhan atau sebagian teks yang ada di dalam rekaman ya teman-teman. Peserta kemudian diminta melengkapi kalimat yang ada di dalam soal berdasarkan rekaman yang didengar. Ya, lagi-lagi rekaman didengar ya. Nah, pada tipe soal ini juga terdapat instruksi batasan jumlah kata. Nah, tadi ya, no more than 2 or 3 words, bla 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 yang dapat ditulis peserta. Serta aturan contracted words dan hyphenated words yang berlaku pada jenis soal form. Nah, jadi ada juga aturan contracted words dan hyphenated words ya teman-teman. Tadi kalau saya lupa nyampaikan. Jadi contracted words itu kayak disingkat kayak don't. Don't itu kan singkatan dari do not ya. Nah ini contracted words ini nggak akan jadi soal ya teman-teman. Atau hyphenated word. Hyphenated words ini jadi kata yang disambungin. Jadi kayak police man. Nah ini ada contract, ini ada kata sambungnya ya. Ini juga tidak akan dijadikan soal. Jadi teman-teman tenang aja ya.
Nah, tapi teman-teman juga boleh untuk nambah perbendaharaan katanya bisa di search di Google ya. Jadi hyphenated words dalam bentuk bahasa Inggris itu apa aja selain policeman, misalnya selain macam-macam ya. Ada banyak banget. Silakan bisa dicari sendiri ya teman-teman buat nambah perbendaharaan kata teman-teman. Nah, sekarang ini akan ada contoh soal lagi. Saya akan play rekaman suaranya teman-teman ya. Silakan untuk teman-teman yang mau latihan, ditutup lagi yang sebelah kanannya ini dan dengarkan soalnya dengan baik-baik ya teman-teman. Oke, saya akan mau play. 3, 2, 1, mulai. The other thing I wanted to ask you was, did you find it hard studying with the Open University? You mean because you're studying on your own most of the time? Well, it took me a while to get used to it. I found I needed to maintain a high level of motivation because it's so different from school. There's no one saying, "Why haven't you written your assignment yet?" and that sort of thing. Oh, dear. You'll learn it, Paul. Another thing was that I got very good at time management because I had to fit time for studying round a full-time job. Well, I'm hoping to change to working part-time, so that'll help. What makes it easier is that the degree is made up of modules, so you can take time off between them if you need to. It isn't like a traditional 3 or 4 year course where you've got to do the whole thing of it in one go. Oh, that's good, because I'd like to spend 6 months traveling next year. It's all right for some. Then, even though you're mostly studying at home, remember you've got tutors to help you, and from time to time there are summer schools. They usually last a week. They're great because you meet all the other people struggling with the same things as you. Oh. I've made some really good friends that way. Sounds good. So how do I apply? Oke teman-teman, itu tadi rekamannya ya. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya nih. Complete the sentence below. Write no more than 2 words. Nah, no more than 2 words berarti kalau kita nulis 3 kata itu berarti langsung otomatis disalahin ya teman-teman. Nah, ini jadi percakapan antara Paul dan Rachel, dimana si Paul ini nanyain tentang pengalamannya Rachel untuk belajar di Open University atau universitas terbuka ya teman-teman. Nah, gimana nih studying with, yang pertama nih ya langsung soalnya nih. Studying with the Open University demanded a great deal of apa nih ya, kita lihat nih. It took me a while to get used to it. I found I need to maintain a high level of apa nih, motivation. Nah, jadi ini yang jawaban pertama ya teman-teman. Great deal of motivation, butuh motivasi yang besar. Nah, because it's so different from school. Nah, studying and working at the same time improve Rachel's apa skill nih. Nah, oh dear, nah you'll learn it, Paul. Another thing was that I got very good at apa nih, time management ya teman-teman. Nih yang kedua, time management. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak yakin dengan yang ada di tulisan sini, silakan tadi yang recordingnya, yang rekaman suaranya bisa teman-teman replay lagi ya, supaya bisa sambil ngelihat di sini ya teman-teman. Mungkin ada kesalahan dalam pas teman-teman ngira oh kata ini disebutkan, ternyata yang di modus yang disebutkan dalam percakapan itu ternyata kata yang ini gitu. Nah, ada salah tangkap gitu ya. Nah, lanjut lagi, it was helpful that the course was structured in. Nah, kita lanjut lagi ya. Well, I'm hoping to change the working part-time so that will help. What makes it easier is that the degree is made up of module. Nah, ini jadi ya. Jadi ini di degree ini jadi kayak derajat pembelajarannya ya. Sama dengan course ya. Sama dengan course di sini. Jadi was structured in module, teman-teman ya. Jadi ada modul pembelajarannya, makanya pembelajarannya lebih mudah gitu ya, kata si Rachel ini. Nah, lanjut. She enjoyed meeting other students at. Nah, jadi ketemu siswa lain di mana nih dia? Nah, bla 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 bla. Lanjut ya. That's good because I like to spend 6 months traveling next year. Oh, it's alright for some. Then, even though you are mostly studying at home, remember you've got tutors to help you, and from time to time there are summer schools. They usually last a week. Biasanya seminggu. Ya, they are great because you meet all the other people struggling with the same things as you. Nah, jadi di mana nih ketemunya? Ketemunya adalah di summer school ya, teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah summer school. Nah, gitu ya, teman-teman.
Oke, siapa yang dapat benar semua nih? Congrats ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke yang jenis soal berikutnya. Nah, jenis soal berikutnya ini yang terakhir ya teman-teman, short answer question. Kalau saya nggak salah ini yang terakhir nih. Pada tipe soal ini peserta diminta menjawab pertanyaan secara singkat ya. Jadi short answer namanya juga short ya, jawaban singkat. Terkadang peserta diberi soal yang meminta peserta untuk membuat daftar dari 2 atau 3 poin. Nah, tergantung dari permintaan soalnya apa gitu ya. Nah, pada tipe soal ini juga terdapat instruksi batasan jumlah kata yang dapat ditulis. Nah, ini jadi batasan jumlah kata. Lagi-lagi ya baca soalnya teman-teman dengan teliti ya. Juga ada contracted words dan hyphenated words ya, seperti yang terdapat pada soal sentence completion ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya teman-teman ya, biar langsung mengerti nih. Nah, ini teman-teman ada contoh soalnya. Saya akan memulai rekamannya seperti biasa. Oke, buat teman-teman yang mau belajar, silakan ditutup dulu ya. Tutup dulu sebelah sini ya. Oke, saya akan mulai rekamannya. 3, 2, 1, mulai. You will hear an extract from a talk given to a group who are going to stay in the UK. Good evening, and welcome to the British Council. My name is John Parker, and I've been asked to talk to you briefly about certain aspects of life in the UK before you actually go there. So, I'm going to talk first about the best ways of making social contacts there. Now, you might be wondering why it should be necessary. After all, we meet people all the time. But when you're living in a foreign country, it can be more difficult, not just because of the language, but because customs may be different. If you're going to work in the UK, you will probably be living in private accommodation, so it won't be quite so easy to meet people. But there are still things that you can do to help yourself. First of all, you can get involved in activities in your local community. Join a group of some kind. For example, you'll probably find that there are theatre groups who might be looking for actors, set designers, and so on. Or if you play an instrument, you could join music groups in your area. Or if you like the idea of finding out about local history, there'll be a group for that too. These are just examples. And the best place to get information about things like this are either the town hall or the public library. Libraries in the UK perform quite a broad range of functions nowadays. They're not just confined to lending books, although that's their main role, of course. Oke teman-teman, itu dari rekamannya ya. Nah, kita langsung ke soalnya teman-teman ya. Nah, write no more than 3 words. Ya, hati-hati nih, no more than 3 words berarti maksimal 3 kata untuk setiap jawaban ya. Yang pertama nih, what 2 factors can make social contact in a foreign country difficult? Nah, kita langsung baca nih. Good evening and welcome to the British Council, blah 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 blah. After all, we meet people all the time, but when you're living in a foreign country, it can be more difficult. Not just because of the language, nah ini faktor yang pertama, but because customs may be different. Jadi yang pertama ini adalah language. Faktor yang pertama ya. Yang kedua adalah language. Ya bener kan penulisannya? Aduh, penulisan saya jelek sih. Nah, yang kedua adalah custom. Nah, oke, lanjut ya. Which types of community group does the speaker give example of? Nah, jadi community-nya apa aja nih? Probably living in private accommodation, quite easy to meet people, but there are still things that you can do to help yourself. First of all, you can get involved in activities in your local community, join a group of some kind. For example, nah ini nih, you'll probably find that there are theater groups. Nah, ada theater groups nih ya, theater groups, tapi theater udah ada nih, berarti yang lain lagi ya. Who might be looking for actors, set designers, and so on. Or if you play an instrument, you could join music groups. Nih, music nih, yang kedua ya. Music groups ya. Or if you like the idea of finding about local history, there will be a group for that too. Nah, jadi ini yang ketiga adalah local history ya. Jadi ada music group, ada local history group ya. Local history ya. Lanjut lagi nih. In which 2 places can information about community activities be found? Di mana nih kita bisa nemuin informasinya? Nah, there are just examples, and the best places to get information about things like this are either the town hall, nih ada 2 nih, or the public library. Jadi yang pertama either town hall ya, town hall, atau di
public library. Public library. Gini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi udah kejawab semua ya. Nah, udah kejawab semua, udah nggak usah dibaca sampai habis. Ya, lanjut nih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini yang short answer question. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Ikutin terus video series IELTS berikutnya ya, sehingga kita semua bisa belajar bareng. Dan saya doakan teman-teman yang nonton video ini bisa lolos tes IELTS dengan nilai yang memuaskan, di atas 8,0. Amin. Silakan share video ini seluas-luasnya ke teman-teman kalian, sehingga informasi yang ada dalam video ini bisa tersebar ke siapa saja yang membutuhkan ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta berikan saran dari teman-teman di kolom komentar ya, supaya saya bisa terus berkarya membuat video-video yang bermanfaat. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.